Eh, kesalahan teknis ketika nge-lab, maklum masih belajar ya guys. Sekalian karuan kita tulis nama judulnya belajar nge-lab gitu aja. Maklum sudah pikun. Sudah pikun. Oke. Kita lanjutkan untuk nge-lab-nya. Tadi itu coba nge-lab bersama, ternyata yang muncul malah Bu Admin. Saya menunggu Bang Wawan padahal. Nah, oke, sambil menunggu kehadiran sahabat-sahabat GSN, kita mulai lagi, kita ulangi lagi beberapa tampilan pada kesempatan kali ini. Nah itu, jadi masih belajar nge-lab, ada beberapa yang harus diperbaiki dan dibenahi, serta saya harus teliti. Kalau kemarin nge-live dengan backsound ternyata kena copyright, sebelumnya nge-live ternyata salah setting dan akhirnya nggak ada yang komen. Nah, barusan coba nge-live, settingan sudah live bersama bener, tapi link undangan saya kirimkan ke Bu Admin. Nah, si Bu Admin ngeklik malah yang muncul beliau, jadi nggak sama seperti live streaming biasa. Ternyata yang muncul beliau, terus dimatikan, akhirnya ya itu tadi terjadi kesalahan. Untuk kali ini coba kita live, mudah-mudahan tidak salah lagi, yaitu kelirunya di situ. Baik, untuk memberi semangat pada sahabat-sahabat GSN, pagi-pagi kan enaknya nongkrong santai sambil ngopi nih, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Untuk produk-produk di kubu GSN ini sangat komplit. Ada batu asahan, ada batu pabrikan. Contoh untuk ini, jadi semua numpuk-numpuk ini barang-barang kami, jadi jualannya, dagangannya ya ini. Ini ada batu grade 6000 dan 8000. Silahkan. Apa itu? Swim left hour apa nggak tahu. Pokoknya jangan lupa subscribe, like, dan komen gitu aja. Share. Oke. Untuk kaosnya, kaos kita ready banyak banget. Ini yang dakwah dan edukasi, ada macam-macam ini. Untuk sahabat-sahabat GSN yang mungkin belum punya kaos official GSN, silahkan dipesan. Hem atau kemeja silahkan dipesan. Untuk kaos yang lain atau barangkali sudah punya tapi belum punya yang baru, silahkan dilengkapi. Ketika kita tampil di Idul Adha itu, pakaian kita rapi, bersih, suci, baru, itu akan menambah kepercayaan diri kita, akan menambah kewibawaan, dan juga tentunya ketika kita sudah percaya diri, kita tampil di masyarakat itu akan semakin dinamis. Terlihatnya itu sudah nggak mikir apapun, yang dipikirkan fokusnya pada sembelihan, seperti itu. Punya lapak di Shopee. Saya di Shopee itu, Shopee-nya bermasalah, jadi kepingin sih membantu
kadang kan ada orang yang Shopee Pay later, jadi check out bayar bulan depan atau nyicil gitu. Cuman Shopee-nya bermasalah, bisa buat check out saya sendiri, tapi saya nggak bisa untuk menjual produknya. Takutnya nanti cairnya nggak masuk ke rekening kita. Jadi untuk penjualan kita semuanya lewat WA. Orang yang dari YouTube saya kirim ke suruh WA, orang yang dari Instagram, dari Facebook semuanya ke WA. Begitu. Dan jangan khawatir, untuk COD kita bisa COD seluruh Indonesia. Mau COD ongkirnya, mau COD barangnya, COD semuanya bisa, semuanya kita. Gitu. Sepil goloknya Bang, ya. Yang mana? Mulai semangat nih. Kita ada ini hari ini kita promoin ya. Ini ada 3 piece pisau sarung kulit, cakep ini. Oke, model cetekan, ada cantolan ikat pinggang yang lega, tentunya kalau dipakein di sini keren banget. Ini full tang dengan material baja HSS Kanefusa. Full tang, handle-nya kayu kelengkeng, ada aksesoris duralnya. Sebentar saya pakai sepatu dulu ya biar aman. Nanti takut kenapa-napa. Sebenarnya tadi mau pengen pakai langsung, tapi mau saya kita tampilkan. Ini sepatu boot untuk pengaman kita. Jadi APD-nya ala GSN, penampilannya ya pakai kopiah, pakai hem atau kaos, terus sabuk betawian, lengkap dengan pisau dan golok yang nyantol, terus celana levis atau celana kargo. Selanjutnya sepatu boot yang depannya pakai besi, depannya ada besinya, itu lebih aman. Untuk sepatunya harga 200.000, ready beberapa ukuran. Yang paling susah itu nomor 45, itu ukuran terbesar dan jarang ada. Nih, depan pakai besi. Ini kita contohkan saja, jadi barangnya bersih. Kalau sepatu yang saya pakai ada di gudang dan itu ukuran 40, 41, 42 insya Allah. Jadi dulu kita buat inventaris sahabat-sahabat GSN yang kesini belajar menyembelih itu. Nah, seperti ini penampilan kami ketika tampil di Idul Adha. Terus kalau golok nyelempitnya gini, set. Nah, golok itu begini. Nyelempit seperti ini jika menyembelih, mulai merobohkan, mengikat sapi hingga menyembelih, apakah tidak ribet? Tidak. Penampilan meskipun model goloknya nyelentang gini. Gitu. Karena kita merobohkan dan mengikat sapi itu tidak butuh orang banyak. Orang banyak tapi tidak kompeten, tidak paham, tidak tahu ilmunya, itu akan malah merepotkan kita. Jadi cukup kemarin ini alhamdulillah sudah mulai bagus. Tahun ini Idul Adha kemarin itu saya tidak memberi briefing kepada anak-anak yang membantu, tapi saya sebagai leader mampu memberikan posisi mereka sesuai dengan kemampuannya. Nah, misalkan saya evaluasinya dari video tahun sebelumnya, si A ini berani dia pegang kepala, nah itu kita tugaskan untuk memegang kepala. Si B juga berani megang kepala saat disembelih, itu pegang sebelah sisi kiri dan sisi kanan. Selanjutnya yang lain kan tim hore, kadang-kadang malah ngeribeti orang-orang seperti itu. Tapi kembali, kita jangan frontal, jangan spontanitas meneriaki orang-orang itu, karena mereka ingin membantu sebenarnya niatnya, karena juga kepingin dapat pahalanya. Cuman kita arahkan gitu. Nah, itu cukup 2 orang. Lalu kita ikat kepalanya sudah, posisi
diikat merunduk supaya aman dua orang ini, dan kita tetap tugaskan memegang dan mengelus-ngelus sapi supaya tetap tenang. Terus kita posisikan diri menali bagian menjerat kaki kiri sebelah belakang, diarahkan ke ring, terus ditali. Kalau enggak ditali, kita menyuruh orang-orang yang tadi ngeriwui tadi untuk memegang itu. Tapi kita kasih apa-apa, kita kasih kode, cara nariknya seperti ini, cara ngeremnya seperti ini, dan seterusnya. Dan mereka yang notabene enggak lengkap pakaiannya, jadi kadang cuma sandal jepit, kadang malah tidak pakai sandal. Terus baru kita jerat perutnya bagian belakang sebelum pinggul sapi itu, lempeng kalau bahasa di Malang ini, di lempeng. Baru kita kode semuanya serempak untuk ditarik. Kita tarik pelan saja, sapi itu akan roboh. Selanjutnya di lempeng itu sendiri sebenarnya setelah roboh dikencangi, diikat di perutnya cukup, tapi demi menghargai orang-orang tadi yang masih semangat, kita kasihkan ke mereka. Nih, tarik. Nah, selanjutnya posisi tali yang terjerat tadi kita buat ngikat kaki-kaki sapi, baru di posisi kepala dan eksekusi seperti itu. Nah, kalau untuk golok seperti ini enak kita, kan? Saya bilang tadi apakah tidak ribet? Tidak. Jadi posisi tetap mengikat meroboh, posisinya tetap aerodinamis. Selanjutnya ketika posisi akan menyembelih, ini sudah kencang, ada yang narik gelambir, sudah siap semua. Ini kita tarik. Bila ini kita angkat semua. Kalau golok, kalau pisau kan tinggal tarik ini, set gini, diposisikan begini, diamankan. Tinggal melihat ukuran leher sapi. Kalau lehernya kecil, pisau ukuran 25 sentian begini cukup, tarik begini, diamankan. Lalu kita ambil posisi, bayangin misalkan depan saya ini sapi yang sudah terikat kencang, gelambirnya sudah tertarik dan kepalanya sudah dungak. Kaki kiri maju sekitar setengah meteran kurang lebihnya. Jadi kaki kirinya maju itu tidak maju pol, juga tidak sedang, tapi ya seginilah. Nah, terus posisi badan kita itu tidak merunduk ke depan, juga tidak merunduk ke belakang, sehingganya tengah-tengah. Intinya kaki kiri maju nyerong, itu nyerong, tidak lurus ya, tapi nyerong, biar ini membentuk kuda-kuda. Jadi letter L dari posisi semula kita luruskan, geser sedikit, nyerong, terus badan kita turunkan dikit, set. Nah, ini jadi posisi aman nyaman untuk kuda-kuda. Lalu ini kan masih nekuk gini supaya aman. Tim gelambir, narik gelambir tadi kan dekat dengan kita, dan posisi kaki kiri ini dekat dengan tanduk dan leher sapi bagian atas. Tarik gelambirnya, ini sudah diangkat, posisikan. Nah, antara siku sudut dengan posisi ini harus pas, tidak seperti ini, juga tidak seperti ini, jadi pas ya, posisikan gini. Terus kuda-kuda kita, untuk kuda-kuda itu juga pas, posisinya keseimbangan depan belakang ini pas. Tarik dorong, tarik dorik. Oke, seperti itu. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan. Oke. Golok maksudnya. Iya, golok. Oke, ini kita masukkan. Ini masih memberi edukasi dulu untuk produk-produk golok. Ini tadi pisau ya. Oh, ya, saya sampaikan pisau tadi ya. Maksudnya golok. Ya, pelan-pelan kita sampaikan. Santai. Kita kembalikan untuk golok nih. Ini ada material HSS. Kalau minat di screenshot aja. Ini model Betawian, full kurli mangga atau kayu mangga gitu aja ya. Kalau kurlinya mana ya?
ada itu curly kayaknya, tapi ya hampir sama, cuman finishingnya aja yang itu di glossy, yang ini natural dengan aksesoris tanduk atas bawah tanduk, sopanya atas bawah tanduk, model Betawian, jengkolan bulat. Ini HSS. Saat penyimpanan dikasih krim. Nah, jangan lupa dikasih krim. Ini ukurannya standar. Kita kembalikan dulu alat peraga kita. Ini buat dimasukkan di sini. Terus untuk ukurannya, ini tanpa Ricasso, untuk ukuran 27. Jadi kalau 27 itu orang bilangnya sejati, sejengkal 3 jari. Untuk terlebarnya di ujung ini 3,2 atau 3,3. 3,2, dan ketebalan di pangkal 3,5 menipis. Insya Allah tajam ini. Kalau sembelihan di GSN insya Allah standar slash tisu. Nah, slash tisu, kertas, dan lain-lain, ini hanya media, ini alat. Harus paham ya. Ini media mengetesnya apa? Tisu. Alatnya apa? Golok. Tujuannya mana? Tujuannya apa? Tujuannya melihat ketajaman. Banyak statement ini tentang tisu. Ada yang memberi statement slash tisu itu bukan yang utama. Nah, padahal untuk level-levelnya ini perlu penjabaran yang cukup luas, dan itu statement hanya pribadi, bukan sebuah golongan atau penelitian yang mutlak dan paten atau kompeten, tidak. Jadi masing-masing brand, produk, masing-masing seller punya trik marketing sendiri-sendiri itu. Tapi kalau saya boleh memberi saran, jangan menjudge atau mengatai yang lain. Ya, kita punya pasar sendiri-sendiri, terserah. Kalau saya mengedukasi sahabat GSN itu level-levelnya gitu, dari kertas, dari macam-macam. Nah, yang menjudge ini bukan utama karena dipakainya katanya licin. Beda-beda sensasinya, tergantung material, tergantung finishing ketajaman, dan lain-lain. Itu katanya kalau slash tisu dipakainya licin. Itu juga mempengaruhi berapa kali dan videonya mana gitu kan. Mempengaruhi apa? Mempengaruhi skill. Kalau sudah jam terbang tinggi, kita kasih pisau golok model apapun, ukuran berapapun, ya jaya terus, nggak ada masalah. Itu berbedanya gitu. Jadi sempat saya membaca postingan di salah satu media sosial, dan beliau juga bermain di pisau dan golok, itu seperti itu. Jadi banyak yang orang-orang itu merasa risih dan bosan ketika kita tampilkan slash tisu ini seperti ini. Kalau pisau dan golok sembeli itu sudah slash tisu begini, dipakainya enak untuk pemula. Makanya kita antisipasi kalau bisa level yang terbaik gitu. Contoh ketika slash tisu, kebanyakan slash tisu itu memotong lipatan. Ini ya. Ini ada lipatan pada tisu, memotong lipatan. Nah, kalau bisa miring atau searah lipatan, itu berarti benar-benar tajam. Pisau dan goloknya itu benar-benar tajam. Ini yang perlu difahami. Kebanyakan orang memotong lipatan, nah, karena itu yang mudah dan sesuai dengan serat tisunya. Satu. Kedua, di atas bahu harusnya sejajar, atau lebih ke bawah malah lebih mantap. Yang gampang yang mana? Yang gampang itu di atas wajah atau searah wajah atau begini dunga. Itu sangat gampang, apalagi memotong lipatan. Nah, itu semuanya trik. Artinya trik ini bukan berarti trik itu ya nggak tajam. Loh, tajam, malah benar-benar tajam. Benar-benar tajam. Nah, ini artinya tantangan tersulitnya gitu loh. Tantangan yang sulit itu yang sudah saya sebutkan tadi. Pertama, saat sejajar bahu
atau lebih ke bawah, misal begini. Nah, kalau ini mampu dan tajam, tetap tersayat dengan rapi. Orang yang gampang kan gini. Nah, itu kita memberi kebiasaan tadi itu yang positifnya begitu. Ini ya, ukuran 27 tadi dari harga 750 menjadi 650. Silakan di screenshot, tanyakan ke admin atau langsung ke nomor WA saya, tapi nanti saya bukanya karena saya cuman ada satu HP untuk WA komunikasi dengan seluruhnya. Itu nomor WA saya 08560 631 6151. Silakan ditulis sekali lagi 08560 631 6151 atau di screenshot, tanyakan ke admin. Terima kasih Kiai atas segala informasinya. Oke, sami-sami, mudah-mudahan berkah barokah buat semuanya. Bapak Ibnu Salim. Jangan lupa sarapan Bang biar semangat. Wah, sudah semangat banget ini, sudah sangat semangat. Terima kasih Bang Kevin. Belum, masih mau masak itu. Biasanya saya masak. Saya yang masak. Cuman saya pengen konten atau pengen live, jadi ngopi, makan kue. Ini satu rekomendasi. Terus yang lain, Betawian yang lain ada. Nih. Model tarisian. Jengkolan bulat, pin, handle-nya Galesono keling, serangkanya brul jati. Oke. Harganya sama. Ini materialnya baja Willis. Di screenshot, tanyakan ke admin. Willis ya. Terus kalau ukurannya yang ini mungkin lebih panjang, 30 kurang 2 mili, terlebarnya 3 sentian, ketebalan 2,5. Terus perhatikan ini ada, nah ini asli bawaan dari bajanya ya, saking lamanya sudah korosi, dalam banget, ditempa dan dibersihkan pun tetap ada sedikit tompel-tompelnya. 750 menjadi 650. Kalau mau misalkan diskon ongkir dong, boleh screenshot, tanyakan ke admin. Satu-satunya ini, satu-satunya kita tes ya, tanpa Ricasso. Ini sudah kita asah kok, ini sudah kita asah, sudah sangat tajam, jadi siap pakai. Nah, bagaimana perawatannya? Orang mengatakan, menanyakan perawatan itu standarnya di kita cuman kita kasih krim oles bilah. Nih, krim oles bilah GSM. Krim oles bilah. Yang kecil ini 25.000. Barangkali yang sudah hadir 25 orang ini mau komen-komen apa, tanya apa, silahkan. Sebenarnya kalau di GSN ini nggak mengutamakan jualannya, dalam arti kita lebih mengutamakan dakwah dan edukasinya. Adapun medianya ya ini alat media kita, alat media dakwah. Dakwah kan harus ada medianya. Ini kita tampilkan. Ya dalam tanda kutip harus, itu tidak harus ya. Artinya ini alat media kita dan alat dakwah kita serta alat penunjang gitu, alat penunjang. Segala macam peralatan sembelihan komplit, bahkan saking komplitnya kita itu juga handuk ini kita jual yang harganya cuma 35.000, kita jual. Apa? Kenapa? Ya saking pedulinya kita, jangan sampai setelah selesai menyembelih
kebiasaan buruk orang mesti diusap-usapkan pada kulit hewan kurban, sapi, kambing, itu diganti dengan ini. Jadi tadi stepnya sampai pada penyembelihan tadi kan, saya ulangi lagi, posisi seperti ini tadi, penyembelihan. Setelah selesai, mundur, ini ditekuk kembali, langsung cari tempat cucian, cari keran air, tempat cucian. Itu yang betul. Tidak setelah selesai menyembelih terus diusap-usapkan, tidak. Apalagi kalau megangnya begini. Orang megang begini ini powernya kurang, meskipun kuda-kudanya sudah betul. Kebawa panik dan tidak di-upgrade ilmunya. Ini kadang-kadang begitu. Karena mentang-mentang sudah puluhan tahun menyembelih. Puluhan tahun itu hanya hitungan tahunnya, Pak. Padahal setiap tahun hanya di masjidnya dan hanya motong 1 ekor sapi. Jadi meskipun 40 tahun ya 40 sapi berarti kan. Mungkin kurang lebihnya di situ. Masih terhitung di bawah 50 ekor sapi dalam kurun waktu sepanjang itu, selama itu. Sedangkan sekarang anak-anak juleha itu justru lebih ke datang dan belajar ke RPH. Nah ini semalam bisa puluhan itu. Jadi 1 bulan dia tampil setiap minggunya ke RPH, misalkan ada 4 minggu atau 3 minggu, ya jauh dibandingkan orang yang mengatakan puluhan tadi. Nah, alangkah baiknya kita mau menerima ilmu dari manapun, dari siapapun, atau bahkan dari yang lebih muda dari kita. Itu sharing-sharing. Nah, kebanyakan gitu. Orang yang kolot, yang tidak mau menerima masukan, justru malah skillnya kurang. Ini dalam hal sembelihan loh ya. Dan justru orang yang sering banyak ilmunya, sering berinteraksi dengan siapapun, mau menerima ilmu, itu kok orangnya enak-enakan, itu santai, suka guyon, rileks. Nah itu ngobrol, diskusi itu enak. Yang dibahas selalu ilmu dan ilmu. Ini yang luar biasa di situ. Ilmu kebal bang, oh ada, tenang aja. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i was-sami'ul 'alim. Oke. Sudah cukup? Iseng aja. Terus selanjutnya yang mana? Ini ada panjang. Biasanya orang itu suka yang panjang-panjang ini. Silakan di screenshot. Ini desain baru untuk logonya. Di sini kita grafir di bagian kayunya, serangkanya itu digrafir juga. Jadi cakep banget. Ini golpis ya, golok pisau ini. Golok ada banyak goloknya tuh, goloknya banyak banget. Mau yang premium atau yang biasa ada. Dari mulai harga 650, ada 600. Masalah harga itu bisa didiskusikan. Yang terpenting ada niat. Terus serius, artinya nggak cuman iseng atau membandingkan. Karena sama seperti akik dan lain sebagainya, ini hobi, lebih ke hobi. Kalau berbicara masalah harga ya, tadi saya bukan masalah edukasi tadi, masalah harga. Ini hobi, jadi tidak ada harganya. Kayak burung, kayak pecinta binatang. Kalau dia suka, berapapun dia akan beli. Nah, di situ. Jadi misal serius nih ada, kita sering bantu, misalkan kok saya cuma ada uang sekian, memang benar-benar ada uang segitu, ya kita lepas karena dia benar-benar pengen yang itu. Nah, seperti ini. Ini golpis yang cukup panjang, modelnya salam nunggal dan pinnya 2, ada dural. Serangkanya ini kita grafir dalam banget, ini tertulis juru sembelih halal GSN. Kalau di tempat terang itu cakep banget ini. Kalau nggak salah ini panjangnya 35. Kita ukur. Oh, lebih malah 37,5. 37,5. Untuk terlebar
3,4, ketebalan 4 milian. Nah, 4 mili. Ini panjang 37. Buat dorong begini, dorong pro. Untuk dorong pro, tangan kiri bersarung tangan anti sayat. Kita ada. Mau beli satuan juga bisa. Nih. Tangan kiri pakai sarung tangan. Ini benar-benar anti sayat. 125. 25.000. Kalau sepasang 50.000 belum ongkir, bisa dipinjamkan ke teman atau saudaranya. Nah, ini cukup di kiri saja. Kalau di kanan nggak enak, nanti takutnya malah merusut atau terlepas. Takutnya gitu. Jadi cukup di kiri untuk antisipasi ini. Enaknya lagi ya kalau dibilang anti slip ya nggak tahu. Intinya ketika kita megang kulit sapi ya keset aja enak. Di sini taruh tangan kirinya di bagian pangkal, punggung pangkal, tidak di tengah atau di ujung. Tapi kalau pakai sarung tangan insya Allah tetap aman. Cuman untuk melatih kita supaya refleks positif. Gitu. Terus tadi sudah ya, kita ukur sudah. Untuk harganya ini kemarin kita bandrol 850. Kalau ada yang berminat 750 silahkan di screenshot. Yang ini cuman satu-satunya. Oke. Medan ya Mak, alhamdulillah Bang Iqbal. Golok yang tadi golok sudah kita tampilkan. Golok sudah. Ini golpis. Terus ini ada pisau-pisau. Ini belum kita grafir. Nah, ini belum kita grafir, ini satu-satunya. Setelah beres, ini cuma satu-satunya. Jadi tadi beberapa yang kita tampilkan itu cuma satu gitu kan. Nggak ada yang lain. Candung, kalau tadi salam nunggal, yang barusan salam nunggal namanya. Sebelumnya dua itu Betawian. Betawian sejati, sejengkal, 3 jari, 27 cm. Kalau yang ini namanya candung, ujung turun. Jadi modelnya handle-nya jengkolan, agak gepeng, itu enak. Candung itu enak buat dorik. Peksi dalam pin ada dural, full galeh sonokeling. Motifnya cukup cakep. Silakan di screenshot. Dan ini hari ini kita grafir. Ini seperti ini. Kalau candung itu ujung turunnya begini. Ada yang tegas turunnya, ada yang landai. Ini landai bagian turunnya. Ini belum kita grafir, hari ini kita grafir. Barangkali ada yang berminat. Harganya 750. Materialnya baja delman cap mata. Ini nanti terus kalau misalkan ada yang berminat deal di screenshot, tanyakan ke admin. Harga sudah kita sebutkan, tinggal tanyakan itu masih ada apa enggak mamanya. Kalau masih ada, kita kasih bonus laser nama gitu ya. Jadi harganya 750, belum ongkir tapi ada bonus laser nama. Karena ongkirnya itu setiap kecamatan beda-beda. Kalau Jawa Timuran mungkin 10.000 gitu kan. Jawa Tengah bisa 15, 17 dan seterusnya. Ada yang 20, 25 dan bahkan ada yang 37, 40 sampai 50-an. Nggak mesti, setiap kecamatan beda-beda. Nih, kita detailkan. Ini baru kita asah, tinggal digrafir tanpa rikaso. Jadi tidak ada rikasonya, panjang tajam dari pangkal. Untuk panjangnya 29, oh 30 ini. Soalnya dari ini kurang ya. 30-nya kurang 2 mili. Dari ujung ke ujung. 30 kurang 2 mili. Untuk terlebarnya di ujung ini 3,3, ketebalan 3 milian, dan sudah kita pertajam. Insya Allah siap pakai. Tinggal dikasih krim untuk penyimpanan jangka panjang. Agak ribet saya pakai sarung tangan yang tebal ini. Sarung tangan tebal agak sedikit ribet.
Makanya yang disarankan hanya di kiri saja saat dipakai menyembelih. Tajamnya gurih, garing, greges banget. Biasanya kalau model seperti ini untuk tarik murni, ya enak juga. Buat dorik juga enak. Terus untuk dorong, orang-orang tua biasanya megangnya begini. Ini kalau bisa ya, kalau bisa diusahakan yang berinteraksi dengan media sosial seperti ini, itu disampaikanlah dengan bahasa yang halus untuk kita mendakwahkan sembelihan ini. Syiar sembelih halal ini didakwahkan dengan metodenya masing-masing, dengan cara bahasanya masing-masing. Yang penting tidak terkesan menggurui dan juga bisa diterima. Misalkan, Pak megangnya gini biasanya, coba dirubah begini. Waduh, nggak biasaan saya. Dikambing dulu belajarnya. Tarik murni ataupun dorik itu sama saja. Yang terpenting cepat dan pisau goloknya tajam. Gitu ya. Untuk finishingnya kita buat satin. Golok di bawah 250 ada nggak bang? Saya membayar tukang itu 100 sampai 200 ribu. Nempanya Masya Allah. Nempanya berat. Materialnya berapa? Kayunya. Terus ongkos kirimnya. Grafir logo itu 50 ribu. Nah, kalau harga ini sudah dari zaman gak enak itu sampai ada istilah ono rego ono rupa, ada harga ada rupa. Kalau mau tanya harga murah jangan tanya kualitas, kalau ada kualitas bagus jangan tanya harga murah. Seperti itu sudah, insya Allah sudah bisa difahami. Itu ini ya. Terus cara mencabut memegangnya gini, tidak digenggam. Nah, megangnya gini, lurus rileks gini, dimasukkan, usahakan tidak bergesekan dengan serangka, lalu diselipkan. Yuk, barangkali ada yang berminat, kita mau laser ini, mau kita grafir nama. Jadi 750 ini satu-satunya, nanti dapat gratis laser nama dan juga ada logonya, ada namanya. Ini di laser dulu. Gitu. Oh ya wes. Nah itu. Jadi misal kalau golok kita nggak ada harga di bawah 200 gitu. Kalaupun toh kita adakan, nanti kita sendiri yang hancur. Contoh, waktu 3 tahun yang lalu insya Allah, kita sudah buat konten obral, promo golok ele-elean. Sudah jelas, ele-elean itu bahasa Jawa yang artinya jelek. 350. Golok itu 350. Des, kayak kacang godok. Langsung habis dalam waktu 1 jam jelang Idul Adha. 3 tahun yang lalu insya Allah. Waktu itu bukan galih sono keling seperti ini. Ini galih sono keling ini material yang bagus untuk handle dan serangka. Kalau brul jati, ini kita mulai membahas masalah material-material nih ya, biar paham. Jadi harapannya nonton sajalah sambil sedal-sedul ngopi, tapi mendapatkan informasi, dapat tambahan ilmu, pengetahuan. Contoh ini, ya kita ngomong apa adanya. Ini kita pernah buatkan konten, silakan dilihat di YouTube. Sepasang atau dua piece kita tampilkan waktu itu di Jakarta, di Cengkareng. Material baja wilis. Full brul jati. Nah, salah satu tukang saya menyampaikan ketika kita mau bikin, sekarang ini kan kita sedang produksi golok-golok dan pisau premium nih. Itu saya mau kirimkan brul jati. Ini barangnya. Ini buat serangka, ini buat handle. Salah satu tukang saya yang sudah berpengalaman menyampaikan
Jangan itu bang, padahal bagus kan? Bagus, ketika nanti sudah ini serangka brul jati, gembolnya kayu jati. Ketika sudah jadi golok, dia di finishing dengan lem power, nantinya glossy seperti ini. Tapi beliau saya tanya, lah itu kan bagus, ya sudahlah terserah abang aja. Kan saya akan membantah berdasarkan pengetahuan saya. Wong itu bagus ini, ya sudahlah terserah abang saja. Nah, waktu itu saya belum, ya saya nyetok banyak ini, di gudang ada itu, untuk pisau kecil juga bisa. Kalau yang ini sono keling, ini kecil, bisa buat tanto, bisa buat handle pisau. Nah ini brul jati, buat handle, bakal buat handle. Nanti jadinya pisau-pisau kecil ini brul jati. Terus beliau tadi tidak memberi alasan, cuman ya sudahlah. Nah, selang 2-3 mingguan, kembarannya yang ini ternyata ujungnya bengkok. Ini kan presisi simetris dari ujung ke ujung, ini kan simetris. Nah itu bengkok. Kaget saya, loh. Padahal nggak ada retakan. Ini ujungnya, oh gini. Kok bengkok gitu kan? Nggak ada retakan. Ujungnya meleot, bengkok serangkanya. Lalu saya cabut, saya lihat bilahnya. Bilahnya lurus ini. Akhirnya ya saya kembalikan ke bengkel. Kembarannya yang ini maksudnya. Kalau mau yang ini silahkan, 750 juga harganya. Nah, kembarannya yang ini. Baru setelah itu, akhirnya saya mendapatkan ilmu kan. Mendapatkan ilmu. Wah, ternyata betul juga. Beliau nggak menyampaikan karena bukan di bidangnya. Orang kalau kan bidangnya masing-masing nih. Beliau nukang ya nukang aja, gedu bahasa Jawanya itu tekun, nggak bisa ini memberi penjelasan begini begitu. Nah kalau saya kan saya jelaskan semuanya, nggak cuma sembelihan juga perbilahan dan lain-lain kita jelaskan. Nah itu akhirnya kan mendapatkan ilmu. Oh ternyata kurang kuat ya. Iya, mending brul amboina kuat. Brul kalau sono keling itu diambil galihnya, asem diambil galihnya, dan lain-lain bisa diambil kayunya dan keras. Yang kurang keras itu, yang paling rentan adalah mangga. Pohon mangga, kurli mangga itu masih kuat. Kayak ini tadi, yang saya sepil tadi ini kuat ini. Ini sudah lama sekali di sini. Lama, makanya saya tampilkan, barangkali ada yang berminat, dari 750 menjadi 650. Di screenshot tanyakan satu-satunya. Material HSS, panjangnya tanpa ricasso, panjang 27 cm. Ini kita kasih krim supaya tidak karatan. Kenapa? Meskipun HSS katanya lebih tahan karat. Ini mangga banyak getahnya, gitu kan. Takutnya gampang karat. Terus saya kembali ke cerita yang 3 tahun yang lalu saya sampaikan. Cerita yang 3 tahun lalu yang berjudul golok elek-elekan. Sudah jelas judulnya golok jelek kan gitu. Kita obrol 1 jam habis. Dari 10 apa 5 apa 7 piece ya waktu itu. Ya banyak, lebih dari 5. Banyak. Langsung habis, 1 yang komplain dan parah komplainnya. Bahkan mau diviralkan ya, diviralkan nggak apa-apa, malah kita viral terkenal kan. Dan sudah jelas, tapi tidak seperti itu konsepnya. Ternyata ini kan full waktu itu, full mangga hutan dipakai menyembelih gaya tarik murni. Saya nggak tahu videonya, taunya komplainnya. Jadi foto video yang sudah hancur, pisau golok kita itu hancur. Orang tarik murni itu ada teknik dan skillnya. Kalau mau bicara sembelihan tarik murni, belajar ke Chris Doren, Babe Sidik. Itu tarik murni. Kalau mau belajar dori ke saya bisa. Tarik murni dibetot, pasti yang sini yang kalah. Sopalnya ini pasti sopal.
bagian sini peksi kayunya, kalau nggak kayu keras nggak kuat kalah. Contoh makanya ini tadi ini kenapa bagian handle-nya kok hitam, kok nggak dilurusin semuanya, kok nggak full ya, karena ini brul jati rentan sekali, retak, pecah, rawan, gerumpil. Sedangkan yang ini galih sono keling untuk handle-nya kuat. Dan ini kombinasi yang cukup manis. Itu. Dari 750 menjadi 650 edisi Agustusan. Mumpung ini Kamis malam Jumat Legi. Oke. Sampai di situ. Komplain rame, ngajak viral, ngajak geger. Ada yang bilang tajam slash tisu, licin di leher sapi. Apa benar Bang? Tadi sudah saya jelaskan. Jadi itu hanya statement-statement trik marketing seller golok dan pisau. Gitu. Kalau untuk pemula kita rekomen semuanya untuk pisau dan golok sembelih di Gubuk GSN. Saya jamin karena saya asah sendiri itu di slash tisu. Pemula kebanyakan yang belajar esek-esek kan, gaya esek-esek atau gaya ngebetot tadi itu, ditarik gayanya gesek, tarik murni tapi ternyata ngebetot. Nah itu kok alhamdulillahnya pisaunya tajam silet slash tisu ya bisa ambrol, kegesek dikit langsung ambrol karena dari pangkal hingga ujung tajam, ambrol ya. Nah itu kalau enggak tajam ya akhirnya yang kalah bagian pangkal bila, bagian peksinya itu. Oke, terima kasih Mas Iqbal, seperti itu penjelasannya. Terus selanjutnya yang panjang berbentuk pedang, maaf bisa dilihatkan Pak, tajam atau tidak, harga berapa? Yang panjang yang mana ya? Soalnya kalau yang kayak pedang di sana itu karatan, itu belum kita benerin, itu belum kita servis. Oh mungkin yang ini katana. Orang tadi malam ada yang datang bilangnya samurai, itu samurai bukan katana. Kemarin sudah kita buatkan kontennya dari beberapa. Yang ini material HSS dari 450 menjadi 350. Kemarin lusa insya Allah kita buatkan konten khusus katana ini. Ada tanto, mana tantonya, larinya, satu tanto, seret kok gak ono tantonya, mungkin di tumpuan sini mungkin. Oh ini dari tanto yang segini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Terus ini semuanya kita 5 itu yang satu sold out. Terus yang ini jadi kita diskon 100 ribuan semua dari harga normal yang tertulis pada serangka. Yang ini insya Allah ke Jakarta dari 450 menjadi 350. Ini ke Jakarta. Terus sisa 3 ini. Ini 585 berarti 485 menjadinya. Cakep loh ini. Full galih sono keling. Jadi kayak samurai. Samurai. Jadi tadi malam ada tamu bilangnya itu samurai, katana. Oh, bukan samurai. Samurai itu yang bawa orangnya. Itu sama seperti pendekar, yang dibawa apa? Golok. Nah ini seperti ini, full galih sono keling, motifnya manis, rapih pengerjaannya, ngotak persegi dan di sudut sedikit bagian pinggir-pinggirnya. Aksesoris kuningan, epoxy dalam, pin kuningan. Ini materialnya Bohler K110, finishingnya mirror 485, dari 585 menjadi 485. Silahkan. Ini berapa panjangnya kita detailkan. Kan kadang ada tanya ke suruh ke inbox ke anu. Nah, sebenarnya tanya aja. Nanti
misalkan ke WA, disuruh ke WA ini, jangan langsung ngegas, tanyakan alasannya gitu. Alasan kita, kalau kita ditanya ini, biar kita kasih foto-fotonya gitu, terus diskusinya biar lebih enak, biar lebih nyaman. Jangan seperti orang di pasar, habis tanya enggak terima kasih langsung pergi dan seterusnya gitu kan. Nah, jadi kita junjung tinggi etika kita. Ini bohler K110 untuk panjangnya 12 cm, untuk terlebarnya 2 cm, ketebalan 5 mili, dan ini pakemnya Tanto ya, jadi dari kaso di sudut ke atas, di ujung sini sudut, terus baliknya juga demikian tuh. Detail banget, berat ini, susah penggarapannya di sudut gitu. Material juga baja modern, masuk ke kantong, bisa masuk tas. Oke, barangkali berminat tinggal tanyakan. Terus selanjutnya yang ini juga cakep, full kayu kelengkeng, aksesorisnya tanduk bule, tanduk hitam. Yang hitam panjang-panjang ini karet, tengah ini yang hitam, ini bule. Oke ya, seperti ini bilahnya. Ini materialnya baja Perdelman cap mata, sudah saya finishing dengan satin serat baja. Jadi finishingnya ada 2, finishing mirror ya, ada banyak sih, satin biasa, satin serat baja, semi mirror, mirror seperti kaca. Itu finishingnya. Nah, kalau pemula sukanya mirror gitu, tapi kalau ini para pro, para pecinta bilah sukanya yang satin serat seperti ini, Pak. Ini sukanya yang nyatin serat. Ini untuk panjangnya kita detailkan tanpa Ricasso. Ini juga recommended, ini buat sembelih sapi pun bisa. Ini panjangnya 25,5 cm itu masuk kalau untuk sembelih sapi. Untuk terlebarnya 2,9, ketebalan 4 mili, menipis landai, dan sudah saya tajamkan. Ini untuk sembelih sapi bisa, kalau pemula janganlah, kambing mungkin. Nah, cakep ketajamannya, mungkin di kertas ya, biar enak orang melihat dan mendengarkan bunyinya. Ini kertas buku, kertas HVS. Seperti itu, gurih garingnya. Oh, dicelupkan gini. Gurih garingnya dari Katana Delman cap mata. 650. Screenshot, tanyakan ke admin. Terus yang ini, yang sedianya mau saya pakai sendiri waktu Idul Adha kemarin. Nomor HP-nya, kalau nomor HP-nya admin, nomor HP saya, nomor HP admin ada 2 di channel itu, di apa namanya, di konten-konten sebelumnya sudah ada. Nomor HP admin 081, dicatat ya, 081 555 456 647 ya, 081 555 456 647 itu nomor Bu admin. Nomor saya sendiri, nomor saya 08560 631 6151. Oke, siapa? Muhtar GSN. Oke, GSN gitu. Ini panjang dia, full galih sono keling, aksesorisnya dural seperti ini, satin serat baja, materialnya HSS, mau saya pakai ini waktu Idul Adha kemarin ya, HSS. Panjangnya berapa?
Nanti tanya-tanya di sini bebas. Kita itu mau tanya apapun bebas. Oke. Saya mau katana bahan baja Willis. Katanya Delman cat mata saya mau. Oke, silahkan. Di WA nomor WA saya ya. Nomor WA saya tadi silahkan. Katana. Yang cakep itu tadi Delman, cakep ya. Nah, yang satunya itu sudah laku ke Mojokerto. Terus yang HSS tadi itu ke Jakarta, itu untuk tebas malahan. Kurang recommended kalau untuk sembelihan. Ini untuk sembelihan. Ada Ricasso, panjang bilanya 29 cm, terlebarnya 3 sentian di pangkal, dan tebalnya 3 milian landai. Kita tes. Tajam, Pak, karena mau saya pakai sendiri rencananya kemarin. Terus kok dilalahnya kurang seminggu dikirimi nih sama tim yang materialnya spring steel, tapi dia dibatik sininya, di etching namanya, kiri kanan, cakep banget. Terus saya coba di kertas nggak mampu, sama sekali nggak mampu. Akhirnya 3 hari saya ngasah, alhamdulillah bisa slice tisu dan saya pakai untuk sembelihan sapi saat Idul Adha kemarin. Oke ya. Alamatnya di mana, Bang? Alamatnya di Malang Kota. Ketik di Google Golok Sembelih Nusantara. Golok Sembelih Nusantara. Kalau mau datang ke sini, WA dulu konfirmasi, karena kita juga sering keluar, jarang di tempat. Konfirmasi dulu hari apa, jam, tanggal, konfirmasi kalau mau ke sini. Wah, saya jauh, Bang. Saya di luar Jawa. Kita kirim, kita amanah. Kita sudah ngirim terjauh itu ke Jerman. Setiap bulan alhamdulillah kirim-kirim ke Malaysia, Brunei, Singapura, dan Sarawak. Terus seluruh Indonesia ini sudah pernah, alhamdulillah. Itu. Mumpung ini harga-harga promo ya. Ini dari 750 menjadi 650. Silakan screenshot, tanyakan ke admin, nomor WA saya. Oh, kalau Sidoarjo mah deket, Pak, sampean mrene. Sidoarjo 10.000 ongkirnya. Kita sering-sering keluar kota, jadi monggo. Ini loh, Pak. Dia tinggal 2 itu untuk katana yang untuk sembelihan. Saya rekomen ini buat jenengan. Mau saya pakai sendiri juga. Tapi kalau jenengan berminat silahkan. 650. WA-nya 085630631651. Banyak sekali kita pisau golok. Nanti beberapa yang barangkali berminat, ini ada pisau herder lokal 250, kita diskon hari ini selama 1 bulan Agustus. Ini promo kemeriahan kemerdekaan. Kafe dan Hana Kafe Pondok Gede nih, Mak. Pondok Gede Babe Alif, itu Pondok Gede. Sarung kulit ini kalau model seperti ini kan herder lokal kan banyak ya, dari daerah-daerah itu pasti ada. Model ininya buat masukkan ke sepatu boot, Pak. Jadi kalau kita pakai sepatu boot nyantol di sini. Tuh, nyantol. Kelihatan ya? Nah, nyantol. Seperti ini. Silakan yang baru gabung absen, dari mananya nanti kita sapa. Sambil mengingatkan untuk seluruhnya pemirsa dan sahabat GSN, setiap bulan disisihkan rezekinya buat melengkapi peralatan sembelihannya. Mumpung kita stoknya ada, lengkap banget. Tas ada, tas official GSN 250 belum ongkir. Untuk kaos 145.000, banyak desain kaosnya. Untuk sabuk 225. Ini tadi belum saya sepilkan ya, belum saya detailkan. Dari 250 kita diskon selama Agustus ini sampai 100.000 diskonnya. Jadi berapa? 150. Ada 5 piece kecil manis buat dapur. Nah, istrinya
buat sembelih unggas, buat seset-seset, buat sembelih hewan kecil seperti domba, kambing, gibas, biri-biri bisa ini. Kecil. Berapa panjangnya? 14,5 panjangnya. Herder lokal. Terus untuk terlebarnya 2,5, tebalnya 1,5 mili. Oh enak ini, gurih loh Pak ini. Oh tajamnya. Terus kebiasaannya kalau herder itu kan itu bintik-bintik gitu. Ini malah kandungan karbonnya tinggi, makanya dia tajam gitu. Pamangkalatan dia iya tajam, enak itu. Iya bang, cuci gudang ini. Dijak lab malah belum bangun. Tadi keliru saya tadi. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Oke. Mas Febi, Situ Bondo ikut nyimak Bang. Lanjut semoga laris manis. Amin Allahumma amin. Ya. Situ Bondo tetanggaan. Bisa lihat tas sama sabuknya kayak gimana? Oh bisa. Kalau ke Kerinci berapa? Kecamatan mana ya? Mungkin 45.000 ongkirnya. Saya kurang hafal. Harus buka aplikasi JNT untuk ongkirnya. Aplikasi JNT. Jadi nanti kalau misal ada lebihnya umpamanya 48 atau 49 kita sebut 50, mohon diikhlaskan untuk perjuangan di GSN ini. Untuk ongkirnya itu ya. Untuk tas, nah kita sepilkan tasnya. Ada yang tanya tas. Seneng saya kalau ditanya-tanya. Untuk urusan beli nomor 2. Nomor 1 kan tanya dulu. Cocok baru beli kan gitu. Ini tas official GSN. Tas jumbo. Sementara kita ready yang jumbo karena kita itu kalau berangkat ke Idul Adha jangan cuma bawa satu pisau, untal-untul bawa satu tok gitu jangan. Atau bawa 2, satunya seset gitu ya. Jangan juga. Karena kita nggak tahu nanti di sana ada berapa ekor sapi dan berapa ekor kambing kan kita nggak tahu. Kalau kita bawa banyak pisau dan golok, peralatan sembelihannya komplit, honing, stropping, sharpening, krim, sabuk, handuk, terus sarung tangan, terus lagi tali, semuanya dibawa gini keren. Ini dijinjing bisa, dicangklong juga bisa. Untuk cangklongannya ada di dalam, sudah kita bawakan. Ini cantolannya. Jadi kalau pas jauh gitu kan naik kendaraan itu bisa dicangklong di punggung di belakang. Kalau pas jalan gagahnya memang dijinjing begini. Gitu. Terus lebih amannya ketika ini kapasitasnya full, itu kalau pakai sepeda motor matic ya harus taruh di depan. Nggak usah dicangklong berat, nanti taruh di depan itu lebih aman gitu. Ini resletingnya kuat, saya ada sudah lama itu ya, awet. Harganya 250 belum ongkir. Ini bordirnya bordir komputer, detail banget. Oke, belakang ini ada crack di sini, kalau mau dikasih logo lagi bulat bisa. 4 kamar, 4 sekat, crack-crackan cantolan. Depan segini, belakang juga ada, tengah juga ada, 2, jadi 4 kamar dan isinya cukup banyak. Kita isi golok dan pisau itu sampai 15 muat gitu. Nanti takutnya kenapa kalau saya bilang jangan cuma bawa pisau 1, kita nggak tahu di lapangan bagaimana keadaannya. Nanti misalkan sapinya berontak, ikatannya kurang kuat, terjadi chipping dan rolling, resiko pada kita gitu, takutnya begitu. Oke. Jangan lupa stropping imut kirim ke Jakarta 4 piece. Stropping imut siap. Kebetulan nih Bu admin di atas packing. Hari ini kita tidak bikin cilok ya. Ada acara di sekolahan. Jadi makanya saya semangat pagi ini bisa ngonten. Terus selanjutnya Bu admin juga bisa packing. Stropping imut. Nah, ini ketumpuk dia. Nanti santai ya. Yang lain silahkan mau tanya-tanya apa, jangan ragu, jangan malu.
jangan sungkan. Orang tanya nggak bayar kok. Saya juga dengan senang hati akan menjawabnya sambil kita promosikan gitu loh. Buat yang lain kadang mewakili kan, pas tanya pisau tanya golok, yang lain melihat kan gitu. Ini stropping imut GSN terbaru, cakep banget. Untuk panjang kulitnya 18 cm, lebarnya 2,5 cm, menggunakan spons, empuk jadinya, imut kan. Kalau imut itu enak dimasukkan, diselipkan di pinggang juga cakep. Biasanya di belakang ini kan. Nah, keren. Orang mau pinjam tinggal nyabut aja. Keren itu kan. Orang mau pinjam tinggal cabut. 4 piece kirim ke Jakarta. Oke, terima kasih Bang Wawan, sahabat GSN. Itu channel sahabat GSN, jangan lupa di subscribe itu. Perwakilan Jakarta. 4 piece. Nanti sekalian pisau dan goloknya ya. Oh, sama ini ya. Sama katana ini ya, Bang ya. Yang 350 nanti tinggal dihitung aja, tinggal dihitung. Terus yang lain silahkan, yang sudah hadir absen. Bang, golok buat potong kayu ada yang berapa kira-kira? Kirim ke Bogor 20.000. Ini ada golok tebas kayu 550. Nah, jadi gitu. Kalau sembeli dengan tebas beda ya Pak ya. Bedanya pada saat proses, bedanya lagi finishing, bedanya lagi materialnya, desainnya itu. Ini yang golok bisa dibilang ini kopak rawing. Materialnya perjip. Nah, perjip ini keuletannya, kekerasannya sangat mendukung. Asal bukan Jeep Willys. Kalau Jeep Willys itu lebih komposisinya lebih peruntukan untuk sembelihan. Kalau per Jeep hardtop, Land Rover itu lebih ulet, lentur tapi ya ulet tapi kuat. Nah ini biasanya buat tebas-tebas, tapi tidak saya praktekkan di sini eman-eman. Adapun kayu pun juga kayu untuk serangka dan handle di sini. Jadi nggak ada soalnya. Saya ada bahan Jeep, tapi Jeep Willys. Jadi barangkali mau beli kayu, beli bahan, kebetulan punya gerinda, punya mertuanya, coba iseng-iseng mau bikin golok sendiri, silahkan. Kayu bahan ada, nanti saya sepilkan. Ini material baja perjip, untuk panjangnya 30 cm, untuk di ujung terlebarnya 4 cm, ketebalan hampir 5 mili. Recommended ini. Kuat nggak Bang buat tebas-tebas? Tergantung mau nebas apa. Kalau nebas tiang listrik ya ajur ini, nggak kuat. Mau nebang apa gitu kan. Terus kalau saya sampai pernah 3 kali saya tanyakan dalam episode-episode berikutnya ke maker saya yang berani mengetes HSS M2 spek sembelihan tapi ditebaskan di galih sono keling. Saya tanya, kok kuat gitu? Ya tergantung yang megang, tergantung sudutnya. Kalau ditunggal, bahasa Jawa ini ditunggal itu dia kayu itu, misalkan ini balok kayu itu gini, ini ditunggal, yang kalah goloknya, jadi posisinya tetap miring itu kalau mau nebas-nebas. Jadi tidak ditunggal, rompal pasti. Nah tapi kalau rompal tidak ada garansi katanya. Kalau chipping masih garansi, artinya sepuhannya benar-benar spek, tebas, mantep, mateng sepuhannya. Itu untuk tebas yang ini. Harganya 550. Silahkan screenshot, tanyakan ke admin. Itu untuk tebas. Nah, tadi saya bilang beda tidak hanya pada speknya saja, tapi juga peruntukannya. Semisal kita punya pisau dan pisau-pisau bushcraft, itu untuk ini contoh dipakai nyayat, ini masih kotor ya, kita belum bising.
nanti kita buat kuat buat tebas lah gitu. Jadi ini perlu dirapikan kembali. Kalau untuk tebas ringan bisa. Terus jangan dipakai untuk sembelihan. Ini yang nggak bukan peruntukannya. Dolim ini, salah di situ. Jangan golok tebas dipakai untuk sembelihan. Nanti sudah diasah tajam, Pak. Tajamnya yang kayak gimana? Kalau tajamnya di kertas, kalau tajamnya cuma di raba-raba, wah, luput nanti, bisa beresiko fatal. Kasihan hewan kurbannya. Seperti itu ya. Sepertinya ada orang berdagangannya. Itu. Ikat pinggangnya berapa? Oh iya, 225 untuk ikat pinggang. Tadi belum saya sepilkan ya. Oke. Live dari Gubuk GSN. Iya, betul sekali. Oh, Pak Fahdian. Ngopi, Pak. Monggo. Nih. Kakang Prabu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya, seperti inilah penampakan Gubuk GSN yang sangat berantakan sekali. Untuk sabuknya kita sepilkan. Warna yang ada, merah marunnya laku di Jakarta. Sementara ini hitam, hijau. Kalau mau merah marun, warna lain bisa. Dan ini ukurannya macam-macam untuk ini ya, sabuknya. Terus ini kulit juga. Ukurannya ini 46. Ukurannya macam-macam, meskipun bisa dibesarkan. Jadi karena kan nggak mesti ya, ada orang yang pinggangnya kecil, orangnya langsing. Ada yang gendut, ada yang buncit seperti saya, macam-macam. Nah, ini bisa dilebarkan. Ini 46 seperti ini. Segini. Cetekannya 2. Nah, masuk dan gagah banget nantinya. Kalau misalkan waduh kurang lebar, tinggal di sini. Ini dimajukan. Yang kiri ini dinaikkan ke sini. Ini dipepetkan. Tuh. Ini 46 ya, perut buncit saya coba. Masuk nih, malah bahkan lebih dikecilin dikit. Nah, kalau dikecilin dikit berarti gimana? Ini dinaikkan. Itu 225 belum ongkir. Apalagi tadi yang ditanyakan, kaos. Tadi tas sudah, sabuk sudah ya. Ini handuk, silahkan. Kaos, nah ini kaos kita ada. Belakang seperti ini depan. Apa biar gini aja atau kita tampilkan? Karena barangkali orang pengen lihat yang lain. Pengen lihat, tinggal disebutin aja kalau mau lihat produk-produk yang lain. Mau golok model apa, ukuran berapa, material apa, silahkan. Yang jelas, ketika ada pertanyaan, adakah golok di bawah 250? Mohon maaf. Kalau di bawah 1 juta, ya kita carikan banyak. Kalau di bawah 500, saya carikan pisau. Beberapa ada pisau di bawah 500, itu tapi kualitasnya kurang. Tadi ini kan promo-promo ini tadi sudah disimak ya, dilihat. Nah, dia ada. Kalau di bawah 250 ini nanti kasihan yang nempa. Sudah panas, gerah, berkeringat, berat, gitu, capek, kan gitu. Bang, golok cacah ada, golok tanduk rusa. Kalau golok tanduk rusa, kalau goloknya stoknya kosong. Tanduk rusa masih proses, nanti ditunggu ya. Sebenarnya gini, kalau barang ready hanya ada yang itu. Tapi kalau misalkan mau inden gitu, silahkan. Ini ada kita proses, pesanan sahabat saya dari Banyuwangi. Handle-nya, bonggolnya tanduk rusa, kebetulan gede. Merah putih official GSN. Bilahnya mirror seperti kaca.
nanti tunggu aja tayangan berikutnya, mungkin tengah bulan ini mungkin insya Allah, atau mungkin kita tampilkan nanti jelang-jelang 17-an atau bagaimana ada. Terus kita tampilkan lagi kaosnya. Jadi kalau pas kosong silahkan diinden. Kemarin beliaunya langsung dilunasi. Nih, untuk kaosnya ada ukuran M, L, XL, XXL. Ini belakangnya seperti ini. Yang ini XXL. Yang ini XXL. XL. Banyak untuk kaosnya. Jadi dilengkapi segala kebutuhan peralatan sembelihannya. Seperti itu. Sarung kulit untuk pisau seset GSN yang kemarin untuk peserta SGGC. Oh, Kaji Jumroni belum, masih belum aku garap ini, masih belum. Nanti kita bikin sarung kulit selobokan, kita pesankan dulu. Soalnya tukang saya pindahan ini dari Pasuruan Bangil. Beliau kan kerjanya di pabrik di Gresik, wirawiri full naik tol, capek. Akhirnya beliau pindah ke Gresik, di rumah Gresik. Jadi di rumah Pasuruan di Bangil kosong, yang saya buat konten tempo hari. Ini masih proses beliau perpindahan, sehingganya belum bisa fokus garap. Ya terlewatkan akhirnya, terlewatkan. Dan nantikan ya, nanti tayangan. Yang belum subscribe silahkan di subscribe. Nah, golok Betawi yang 300-an, nah ini sama 250 tadi 300-an. Ya, bingung saya, tolah-toleh nggak ada gitu. 650 dari 750 kita diskon 100.000 jadi 650 itu ada. Kalau 350, 250 apalagi di bawah 250 ya mohon maaf masih belum bisa kita melayani. Jadi buat beli bajanya dulu. Atau gini aja, Anda membeli bajanya, membeli kayunya, nanti ditempa sendiri, dibuat sendiri sesuai selera. Nah, biar tahu, kita cepilkan nih beberapa bahan. Ada ebony wood. Terus ini ada baja wilis, ditempa sendiri. Jadi harganya berapa? Ini 250. Untuk kayunya 250. Tiuti. Terus mau handle brul amboina umpamanya, serangka dan handle amboina umpamanya. Nah ini silahkan. Pisau apa sih? Victorino nggak ada, nggak ada. Pabrikan nggak ada. Kita tradisional semua. Jadi pisau-pisau pabrikan kita memang gitu ya, lebih mengangkat, membantu dalam tanda kutip dan mohon maaf perekonomian daripada teman-teman kita yang ada di pedesaan, yang ada di bengkel-bengkel. Yang ada tradisional gitu. Nggak kalah dengan pabrikan. Pabrikan kok bisa murah? Ya terserah kalau mau ke pabrikan. Murah itu karena yang mengerjakan mesin. Sehari bisa 100, 200 sampai ratusan piece dalam sehari. Tapi apa yang kita dapat? Ya pisau saja, nggak ada sarungnya, belum tajam. Tajam yang standar untuk sembelihan. Gitu. Semuanya rata-rata. Terus saya berani ke pisau dan golok tradisional. Di saat ini gempuran pisau-pisau pabrikan
dari luar negeri banyak berdatangan. Itu saya tetap bertahan dan berani. Karena apa? Banyak yang kita bantu dari sahabat-sahabat kita yang di bengkel, teman-teman itu. Dan saya selalu minta doanya, mohon doanya supaya GSN semakin jaya, berkembang, berkah, banyak subscribe-nya, banyak pelanggan setianya, banyak pendukungnya. Nantinya akan terus berputar. Begitu kita bisa bantu perekonomian dari tukang kayu, dari tukang rongsokan, dari tukang nempa, tukang ngasah, tukang finishing bilah, tukang bikin sarung kulit, bikin sarung tangan, dan seterusnya. Banyak ini, kan ini campur tangan banyak orang. Tekanan kita itu sekarang ya lebih, kalau 25, 30-an ada gitu. Masing-masing itu aspek dari profesionalnya masing-masing kita kasih garapan semua. Nah itu, jadi biar tahu nanti gini, emasnya ini kan sudah kebentuk nih untuk handle-nya. Ini serangka tinggal dibentuk, ini bilahnya ditempa sendiri. Nanti kalau jadi bagus saya beli 300.000. Tapi ini bahannya 250, serangkanya 250. Bungkus gak apa-apa 500. Baja Willys asli. Saya diamkan di sini biar sampai kapan? 2030 bayar. Biar tahu. Maksudnya ini yang di sini display. Untuk yang di gudang dan di bengkel, yang di bengkel tetap jalan, di gudang di atas ada banyak. Terus material yang lain apa? Kemarin sih banyak. Terus dari pihak bengkel minta dikirimin uang, kirimin bang, kasih kerjaan dan seterusnya. Ya kita kirim, kita kasih. Mana ya? Untuk yang ini menyala biru, Bohler N695 G4, lebarnya 4 cm, panjangnya 50 cm, tebalnya 5 mili. Cocok sekali ini kalau dipakai golok official, nanti mau bonggolnya dari tanduk rusa Pak Fahdian barangkali, atau teman-teman yang lain. Tadi malam ada HSS itu mana ya? Ya mohon maaf, ketumpuk-tumpuk. Ini HSS M42. Ini panjangnya berapa ya? Ini keras banget. Jadi seperti itu cara menghargai hasil karya orang lain. Jadi nanti ketemunya kembali ke falsafat atau kata mutiara orang Jawa. Ono rego ono rupa, ada harga ada rupa. Kalau di harga segitu kita bisa. Saya ini mau bantu maker yang teman saya yang mohon maaf untuk belum masuk. Kalau untuk harga yang jenengan minta masuk sesuai dengan barangnya, mungkin mohon maaf sekali, mungkin Anda melihatnya goloknya bagus gitu. Tapi kita ini semakin dikenal, takutnya jatuh ke tangan yang salah. Kalau mungkin saya belum pernah punya golok, barangkali ada di GSN golok murah. Saya cuma ada dana tadi yang disebutkan 350. Kita kasih gitu. Mungkin buat jenengan oke, alhamdulillah bagus. Tapi kalau nanti dipakai sembelian orang lain dibeli, misalkan orang lain juga ikut beli karena kita membantu maker tadi, dikirimlah banyak gitu. Saya ditawari beberapa kali, saya skip, mohon maaf belum ada dana, mohon maaf masih belum masuk dan lain sebagainya. Itu takutnya, tapi saya masih belum ya. Ini juga menjadi inspirasi pertanyaan itu. Saya bukan menjatuhkan Anda, bukan. Malah menjadi inspirasi buat saya. Nantinya yang maker yang minta tolong tadi, saya bantu finishing dengan saya. Nah, finishingnya ke saya, tidak dijual seperti itu adanya, tidak. Kita finishing per tajam, mampu nggak dia tajam sampai slice tisu kalau dia spek sembelih. Kalau spek tebas, mampu nggak dia buat tebas-tebas bambu kayu kering umpamanya. Nah ini nanti akan saya pikirkan juga, mohon dukungan dan doanya tentunya. Seperti itu ya. Terus suatu kebanggaan menggunakan bilah sembelih buatan anak negeri sendiri. Iyalah, kita mau siapa lagi kalau bukan kita. Jangan
Ya, kita ngaku-ngaku orang Juleha tapi pakai Bulnos mereknya Tramontina, jangan. Kita pesan aja, ada. Seiring berjalannya waktu, Bang saya pesan, Ustadz, Pak, saya pesan Bulnos, saya pesan model strike, panjang sekian, sekian, sekian. Materialnya ini, umpamanya. Di DP, kita proses. Waktu itu cuma ada uang DP itu, tapi kalau sudah ada niat, insya Allah ada rezeki nanti seiring berjalannya waktu. Nah pas finishing kita kode-kode kan, ini sudah mau finishing nih, dilunasin dong buat ngasah, buat ke laser dan seterusnya. Mau dikirim kapan ini, nah. Atau saat proses dicicil-cicil tiap minggunya, insya Allah dapat kok itu sampai tujuan. Berapa sih kan nggak begitu anu kan. Enggak harus menjual rumah dan tanah umpamanya, menjual rumah seisinya, kan enggak toh. Itu. Yang terpenting ada niat, di mana ada niat di situ ada jalan. Pasti ada. Ada rezekinya pasti, apalagi kalau kita niatkan untuk kemaslahatan umat. Bismillah saya mau beli ini. Jangan ngaku-ngaku orang Juleha kalau pakai pisau. Juleha mana? Juleha Indonesia. Juleha mana? Orang Indonesia. Juleha mana? Di Jawa umpamanya, tapi pakainya pisau pabrikan. Ya kita kapan membantu teman-teman kita? Nempah itu berat, mohon maaf. Saya makanya sering datang ke bengkel itu, melihat memvideo itu saya tersedot energi saya, lemes, capek juga saya. Cuman video, karena saya belum mempraktekkan sendiri ini. Mungkin kalau 1-2 jam saya mempraktekkan itu 2 kilo turun ya. Aduh, berat itu, panas, kotor, gerah. Dan tentunya tangan ini ketika pegang bogem, pegang martil yang besar itu pasti ya blendes semua tangan saya ini. Sama seperti Idul Adha itu 2 bulan baru rapi lagi. Tangan ini mulus. Kalau tangannya maker kasar, salamannya mantep cek. Nah itu, jadi harus diperhatikan. Mungkin seperti itu yang saya angan-angan yang bisa saya gambarkan. Sebaliknya, ketika pengen merasakan silahkan beli. Apalagi yang HSS. Keras punya bukan main Pak, ini gak usah disepuh, jenengan beli ini cukup digerinda, dimal, dibentuk pakai spidol permanen, dibentuk pisaunya mau kayak apa, nanti digerinda. Nah itu biar tahu rasanya. Nah kalau untuk produk premium ya kita tetap jangan menghancurkan diri sendiri dengan harga murah. Kenapa kok harganya di GSN mahal-mahal? Nah itu tadi alasannya, ada lebih dari 25 bengkel dan satu bengkel itu lebih dari 3 orang yang bekerja. Dan setiap satu orang itu punya keluarga, punya anak istri yang harus dikasih makan, bahasa kasarnya gitu. Jadi kita bantu, tetap kita kasih kerjaan masing-masing aspek. Bagian kamu apa? Bikin sarung, ini ada pesanan. Ini tolong dibuatkan sarung gini-gini. Ada yang bisa bikin blanknya, kita ambil. Ada yang bisa bikin ini, kita ambil. Kita kolaborasikan. Yang ini pinter bikin sarung, yang ini pinter bikin handle, yang ini bisa bikin blank, kita satukan, kita padukan. Nah, seperti itu mungkin ya. Mungkin durasinya terlalu panjang. Silahkan yang berminat, Pak Sidoarjo tadi barangkali jadi ambil yang katana ini. Delman cap mata, silahkan. Adapun yang lain yang tadi di awal-awal saya sepil Betavian 2 itu diskon dari 750 menjadi 650. Kalau yang 250 ke bawah belum, 300-an belum ada. Tapi itu menjadi inspirasi, nanti akan coba saya adakan. Memang ada kemarin, mungkin kan ini akhirnya menjadi perjodohan dari maker yang minta bantuan produknya. Saya belum masuk, saya pikir-pikir, tapi saya nggak ngomong gitu ya. Saya wah bagus, saya bilang gitu, makasih, cakep, makasih, tapi belum saya beli. Nah ini ada ketika live dari pendatang baru tanya harga
300-an. Barangkali akhirnya kan ada yang menawarkan, ada yang membeli. Saya bisa menyuguhkan, tapi tetap akan saya finishing dulu. Kalau dijual apa adanya, takutnya nanti saya sendiri yang hancur. Wah, ini golok GSN kok kayak gitu mamanya. Ya padahal niat kita awal kan tadi ini dari channeling live streaming ini saling membantu. Saya membantu maker, saya membantu konsumen yang low budget, mohon maaf, itu di sini. Ya seperti kisah 3 tahun yang lalu yang tadi saya sampaikan. Ya, orang kalau cerdas gak mungkin beli yang elek, gitu. Beli yang bagus biar dapat kualitas yang bagus. Beli golok sekalian yang bagus untuk investasi untuk generasi yang akan datang. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekali bila mana ada salah-salah kata, kekeliruan atau kata-kata saya yang menyinggung perasaan. Barangkali ada hikmahnya, ada manfaatnya semuanya. Berkah selalu. Mantap Bapak. Barakallahu fikum. Iya. Terima kasih Yai Halimi, Yai Zainuddin yang ada di Gresik. Terima kasih sudah sering berbelanja ke GSN, ditunggu orderan selanjutnya. Nanti masih nabung gitu. Ya, sudah beli tas, beli hem. Terakhir produk kita lagi produksi hoodie, jaket itu beliau jenengan juga pesan itu seneng banget ya. Ya betul Bah, di sebelah memang banyak yang jual cenderung dalam tanda kutip murah. Iya. Ya harusnya gini, kalau misalkan saya ditanya dimintai pendapat tentang murah-murah itu, berapa 300? Bensinnya nggak dipikir, kardus saat packing itu ya, ada kardus, nanti ada kapan-kapan saya kasih lihat, kardusnya nggak kardus elek digulung gitu, enggak. Kita kardus khusus untuk pengiriman. Terus bubble wrap, plastik wrap, ini sudah 4. Bu admin packing, tenaga, waktu, pikiran, lampu padang ini kan ya butuh listrik juga. Ini tadi penerangan saya tambahi pakai lampu mulai terang sampai redup, ini juga butuh listrik. Nah, itu juga harus dipikirkan. Kalau cari murah biar tenar, jual murah biar tenar, ya terserah. Kalau jual murah nanti hancur sendiri, ngambil keuntungannya berapa? 50.000. Kalau 5.000 ya jual rugi gitu. 50.000 buat bayarin pekerjanya habis. Itu kita, itu tadilah panjang lebarnya ketika kita obrolkan kan. Ya terserah masing-masing, masing-masing seller punya trik marketingnya sendiri-sendiri. Semuanya tadi sudah saya jelaskan panjang lebar dengan durasi waktu yang demikian panjangnya. Bapak Isa Daud selalu absen, alhamdulillah. Ya betul Bah, gitu ya Bapak Isa Daud. Oke, mungkin seperti itu. Kapan-kapan kita live cara ngasah pakai mesin gerinda duduk yang mesin dinamo itu, nanti kapan-kapan. Jangan lupa di subscribe yang belum subscribe, terus di-sharekan ke beberapa DKM masjid supaya tahu. Ini alhamdulillah, ini kemarin ada 2 tamu, yang malam malah 3 orang, yang siang itu 1 orang, itu tahu dari Google, alhamdulillah. Jadi manfaat juga kita buat Google. Di situ kita juga posting foto, video sembelihan, juga lengkap dengan Google Map-nya kalau mau ke sini. Tapi pesan saya, konfirmasi siapapun kalau mau ke sini, konfirmasi dulu, tanyakan apakah ada di tempat. Gitu. Kadang-kadang kita itu sering wirawiri, nggak pagi, nggak siang, nggak sore, nggak malam, sering wirawiri. Kadang tamu sudah datang duluan, kita di luar, saya suruh nunggu. Kadang setengah jam, 1 jam nunggu di luar. Meskipun ada harganya, itu kan ibu yang di rumah nggak berani
ngelepas. Ini kita sudah kasih harga semua. Jadi mau tanya apapun nggak ada tedeng aling-aling atau tertutup-tutupi. Kalau ya dulu WA itu kan maksudnya biar keseriusan, dan ketika jenengan tanya nggak jadi beli itu biar nggak malu untuk menjaga privasi itu. Kadang-kadang orang-orang kan ceplas-ceplos gitu. Orang ceplas-ceplos itu biasanya dari umur dan lain-lain. Oke ya, terima kasih sudah menonton sampai detik ini. Terima kasih buat semuanya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran wal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.